jalan kita untuk bisa kuat istiqomahnya, yang pertama kita harus paham tujuannya, set goals. Yang kedua, stay fokus, jaga fokus terus-menerus. Yang ketiga, do not procrastinate, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, share, biar tidak apa-apa orang tahu target-target istiqomahmu. Tidak apa-apa temanmu tahu bahwa saya ini ingin rajin Senin Kemis sekarang. Saya ini, setidaknya temanmu yang tahu tadi jadi penyeimbang. Siapa tahu kamu lupa khilaf. Loh, katanya mau Senin Kemis malah pagi-pagi ngajak sarapan misalnya. Nah, kan ada teman. Kalau kamu tidak cerita tadi kan dia tidak tahu. Maka share goal, tidak apa-apa. Bareng-bareng kalau punya sahabat kamu berbagi. Yuk kita bareng-bareng mengistiqomahi ini. Misalnya saya target tiap pagi nulis misalnya. Kalau teman tahu kan enak. Habis subuh jangan tidur. Tadi katanya mau nulis. Terus stay positif. Optimislah dan self reward. Tidak apa-apa kamu beri hadiah dirimu kalau sukses dalam jangka waktu tertentu. Oke, nah ada booster, ada blocker. Boosternya tentu saja untuk bisa istiqomah kita perlu ilmu, kita perlu ikhlas, kita perlu warok. Warok itu terjaga dari hal-hal buruk. Kita perlu qanaah, mental ridho, menerima apapun jatah kita. Dan mujahadah, upaya yang terus-menerus untuk mendekat pada Allah. Ini menguatkan istiqomah. Ada blocker. Blocker ini menghalangi istiqomah. Yang pertama apa? Manja. Tidak tahan banting. Ada kesulitan sedikit saja bubar istiqomahnya. Ini namanya manja. Cengeng. Nah, mungkin badannya gagah tapi cengeng. Ada godaan sedikit terus bubar istiqomahnya. Ini kalau orang manja ini ya harus ditanggulangi. Yang kedua lalai. Lalai itu cuek. Nah, cuek juga akan jadi blocker. Disuruh istiqomah, Allah suka-suka saya lah. Lalai ini namanya. Ada lagi yang ketiga, kelihatannya sibuk luar biasa tapi tidak ada artinya kesibukannya. Hal-hal yang tidak penting semua. Jadi ini banyak teman-teman mungkin coba dicek ya. Mungkin banyak kesibukan kita, yo sibuk sih. Mau diajak ini, wah tidak bisa saya sibuk, tidak bisa saya sibuk. Sibukmu apa? Ini loh sudah mau naik level gameku ini terus-terusan. Ini coba deh, jangan-jangan waktu kita habis untuk hal yang tidak penting. Ya, jadi terus overthinking, mikirnya dalam sekali Pak. Ini saya mau mengistiqomai ini. Apakah kalau sudah saya istiqomai pasti Allah ridho Pak kalau saya Pak gini. Seandainya istiqomah saya tidak diterima, jangan-jangan malah saya sia-sia juga. Mikirnya dowo, orang melaku-melaku. Overthinking. Nah, ini juga akan jadi blocker. Dan tentu saja akan jadi blocker istiqomah kita, dosa dan maksiat. Dosa dan kemaksiatan akan menghalangi kita untuk bisa istiqomah, menggelapkan hati. Tadi sudah dijelaskan, kalau hati yang gelap tidak bisa diisi dengan kebaikan. Ingat-ingat, kalau bisa, mari mengistiqomai perbaikan. Tidak sekedar kebaikan. Banyak orang yang bukan salah kita mengistiqomai kebaikan itu, tapi hidup ini idealnya kan tambah baik, tambah baik. Kalau kemarin bisanya puasa hari Senin saja, ini kan kebaikan. Besok saya bisa Senin dan Kemis. Ini namanya perbaikan. Yang seperti ini jangan dituding, wah kamu ndak istiqomah. Kalau Senin ya Senin saja terus, enggak. Jadi istiqomah itu ya mengistiqomai perbaikan, tidak sekedar kebaikan. Lanjutkan istiqomahkan perbaikan diri yang terus-menerus. Kemudian istiqomah itu habituasi dan revaluasi, tidak sekedar repetisi.
Tidak sekedar mengulang, tapi ada habituasi, menumbuhkan habit, karakter. Sehingga mengakar mendalam dalam dirimu. Berarti apa? Laksanakan secara serius mendalam. Sehingga jadi karakter. Jangan dangkal saja. Iseng saja, tidak serius. Itu mungkin kelihatannya istiqomah, tapi sebenarnya cuma mengulang saja. Repetisi. Dan revaluasi, belajar terus dinilai terus perbuatanmu. Apa memang pas begitu? Jangan-jangan yang kemarin sudah benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Ada yang lebih utama, lebih baik. Ini namanya revaluasi. Jadi istiqomah itu habituasi dan revaluasi. Tidak sekedar repetisi. Nah, terakhir saya tutup dengan cerita. Ini cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini pengantar untuk minggu depan. Hubungannya istiqomah dengan karomah. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ini bicara di depan murid-muridnya. Wahai murid-muridku, Jumat besok aku akan menampakkan pada kalian karomah terbesarku. Wah, ini kan luar biasa. Kalau teman-teman membaca kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan karomah-karomahnya banyak sekali. Nah, beliau bilang seperti ini, terus murid-muridnya penasaran. Ini berita ini menyebar kemana-mana, semua orang ingin tahu. Maka Jumatannya jadi rame sekali. Jumat itu banyak orang datang ke masjid. Nah, terus ya seperti biasa ritual-ritual ibadah Jumat. Syekh Abdul Qadir setelah Jumatan selesai, beliau naik mimbar. Kemudian tanya pada hadirin sholat Jumat. Beliau tanya, apakah kalian sudah melihat karomahku? Ya mereka belum lihat apa-apa. Tiba-tiba ditanya, ya mereka bilang, loh kami tidak melihat apapun. Ya biasa saja ini, kita masih baru selesai sholat Jumat. Terus beliau berkata, sekarang aku ingin bertanya pada kalian. Tolong jawab dengan jujur. Apakah kalian pernah melihatku meninggalkan sholat fardu? Ya, mereka menjawab tidak pernah. Pernahkah kalian melihatku meninggalkan puasa Ramadan? Tidak, jawab mereka. Pernahkah melihatku berbohong? Pernahkah kalian melihatku mengambil haknya orang lain? Pernahkah kalian melihatku bergunjing? Mereka juga menjawabnya tidak. Apakah sholat yang aku kerjakan berbeda dengan sholat yang Rasulullah kerjakan? Tidak. Apakah khutbahku berbeda dengan khutbahnya Rasulullah? Tidak. Terus diakhiri oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah sesungguhnya karomah terbesarku, yaitu istiqomah. Makanya istiqomah itu khairun min alfi karomah.